Saat ini, terdapat berbagai peralatan canggih seperti CAT, MRI, PT, SPECT, dan SQUID yang dapat memantau dan menganalisis aktivitas serta struktur otak manusia. Penemuan teknologi ini menunjukkan bahwa kerja memori otak jauh lebih kompleks dengan berbagai jenis memori yang terletak di bagian-bagian berbeda dan dipengaruhi oleh cara kita belajar. Seseorang meminta Anda menebak benda dalam kotak terbungkus yang tampaknya mudah, tetapi seringkali hasil tebakan kita salah. Dalam pendidikan, kemampuan bahasa lisan dan tulisan lebih dominan, sementara cara berpikir verbal tidak selalu efektif untuk menyelesaikan masalah, terutama yang berkaitan dengan kuantitas. Metode visualisasi sangat penting karena membantu kita melihat dan menggunakan imajinasi untuk menggambarkan ide. Menggabungkan proses berpikir seperti melihat, mengimajinasikan, dan membuat sketsa dapat mempermudah penyelesaian masalah. Dengan visualisasi, kita dapat lebih mudah memahami informasi seperti lokasi, dibandingkan hanya dengan penjelasan verbal. Banyak orang percaya bahwa penurunan kemampuan mengingat berkaitan dengan penuaan, padahal otak kita memiliki potensi yang lebih besar dari yang kita sadari. Kebiasaan berpikir yang lama membentuk struktur otak yang memerlukan energi besar untuk diubah, tetapi otak kita fleksibel dan dapat membuka banyak kemungkinan baru. Banyak orang menggunakan sistem SKS, sistem kebut semalam, untuk belajar, yang seringkali tidak efektif. Riset menunjukkan bahwa mengingat informasi dengan istirahat dan pengulangan yang tepat dapat memperkuat ingatan kita. Otak menyimpan informasi dengan menerima masukan melalui sensor, yang kemudian disimpan di memori jangka pendek dan diteruskan ke memori jangka panjang berdasarkan perhatian kita. Faktor seperti perhatian, motivasi, dan kaitan informasi dengan pengetahuan sebelumnya sangat mempengaruhi penyimpanan informasi. Jika pengetahuan kita terhadap informasi yang diterima minim, kemungkinan informasi tersebut disimpan di memori jangka panjang menjadi kecil. Otak manusia dapat membayangkan sesuatu yang tidak ada di depan kita, mempengaruhi perasaan dan fisik kita. Pikiran sadar dan pikiran tak sadar berperan dalam proses ini, di mana perhatian dan motivasi mempengaruhi penyimpanan informasi. Ketika belajar mengemudikan mobil, seluruh otak kita berfokus pada proses tersebut. Seiring waktu, saat kita menjadi mahir, pikiran bawah sadar mulai mengendalikan proses mengemudi. Visualisasi dapat membantu memperkuat memori dengan menggunakan teknik seperti asosiasi dan kaitan cerita. Taksonomi Bloom adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengklasifikasikan tujuan pendidikan dan hasil belajar. Diciptakan oleh Benjamin Bloom dan rekan-rekannya pada tahun 1956, taksonomi ini membantu pendidik dalam merancang kurikulum dan penilaian. Taksonomi ini terdiri dari 6 tingkat yang mencerminkan kompleksitas kognitif. Tingkat pertama adalah pengetahuan, yang melibatkan mengingat informasi. Tingkat kedua adalah pemahaman, di mana siswa dapat menjelaskan konsep. Tingkat ketiga adalah penerapan, yang melibatkan penggunaan informasi dalam situasi baru. Tingkat keempat adalah analisis, di mana siswa dapat memecah informasi menjadi bagian-bagian dan memahami hubungan antar bagian. Tingkat kelima adalah sintesis, yang melibatkan penggabungan elemen untuk menciptakan sesuatu yang baru. Tingkat terakhir adalah evaluasi, di mana siswa dapat membuat penilaian berdasarkan kriteria tertentu. Taksonomi belum membantu dalam merancang pengalaman belajar yang lebih efektif dan terstruktur. Visualisasi efektif memperkuat ingatan dan dapat bekerja bahkan saat pikiran bawah sadar aktif, serta mampu mengubah kebiasaan seperti mengurangi konsumsi makanan berlemak. Sebagai contoh, bayangkan dampak negatif makan soto Betawi terlalu sering. Warna dan aroma soto Betawi yang menggiurkan merangsang keinginan untuk makan, tetapi visualisasi dapat mengubah persepsi ini. Bayangkan kondisi kesehatan yang memburuk akibat konsumsi makanan berlemak tinggi. Dengan membayangkan dampak negatif tersebut secara rutin, kita dapat mengontrol keinginan dan mengubah kebiasaan makan. Pikiran kita sangat penting karena menentukan sikap dan perilaku kita,
membentuk persepsi, paradigma, sikap, karakter, dan akhirnya nasib kita. Oleh karena itu, penting untuk mengendalikan pikiran dan tidak membiarkan gambaran-gambaran negatif menguasai kita. Gunakan kekuatan visualisasi untuk membangun gambaran positif dan mendukung tujuan hidup Anda. Batasi paparan terhadap program televisi yang tidak bermanfaat karena dapat mempengaruhi pikiran bawah sadar dan tindakan kita. Berfokuslah pada hal-hal positif dan gunakan imajinasi Anda untuk menciptakan realitas yang Anda inginkan.